Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1109 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Dalam manga chapter terbaru ini, diperlihatkan video yang telah dibuat oleh Vegapunk untuk disiarkan ke seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, di dalam video tersebut, dia hendak membongkar rahasia dunia. Namun, saat merekam video itu, Shaka berkata bahwa Vegapunk tidak boleh langsung berbicara. Dia harus menunggu terlebih dahulu agar orang-orang di seluruh dunia bisa melakukan persiapan. Shaka juga ingin pesan ini tidak hanya sekedar didengar saja, tapi juga bisa ditonton oleh banyak orang, sehingga mereka harus diberi kesempatan untuk menyiapkan Dendenmushi pemutar video. Vegapunk dan para klonnya pun sepakat untuk menunggu selama 10 menit. Sementara itu, para marinir bertanya-tanya dari mana siaran itu berasal. Seorang marinir memberi perintah untuk memotong jalur komunikasi tersebut, tapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukan. Di bagian tengah pulau Egghead, Luffy masih menahan Kizaru dan Saturn. Dia memegang tubuh Kizaru dengan tangan kanan dan menahan kepala Saturn dengan tangan kiri. Saturn penasaran dan resah tentang pesan apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh Vegapunk ke seluruh dunia. 4 Gorosei lain pun berkomunikasi dengan Saturn melalui cara misterius seperti telepati. Mereka bertanya apa yang terjadi kepada Vegapunk. Lalu Saturn menjawab bahwa Vegapunk telah ditusuk oleh Kizaru sehingga kemungkinan besar dia sudah mati. Mendengar itu membuat para Gorosei lain berkesimpulan bahwa siaran yang sedang tersebar itu dipicu oleh kematian Vegapunk. Jadi Vegapunk telah membuat program apabila dia mati, maka video siaran ini akan tersebar secara otomatis. Video siaran tersebut telah dibuat oleh Vegapunk dan para klonnya sebelum bajak laut topi jerami datang ke pulau Egghead. Berhubung pesan itu berisi kebenaran dunia, maka jika publik bisa mendengarnya sampai selesai, pasti dampak besar akan timbul. Kehebohan, kekacauan, dan pemberontakan akan terjadi di mana-mana, karena banyak orang mendapatkan kesadaran akan kebenaran. Pesan itu tentu berbahaya bagi pihak pemerintah dunia, sehingga Gorosei pasti resah walau mencoba untuk tenang. Kemudian diperlihatkan banyak tempat di seluruh dunia merespon pesan dari Vegapunk. Kita bisa melihat kerajaan Dressrosa, desa Fusa, Water Seven, markas Morgans, dan tempat-tempat di North Blue, South Blue, dan West Blue. Tak ketinggalan, kerajaan Kamabaka pun ditampilkan. Dragon, Sabo, Ivankov, dan para komandan revolusi semuanya masih berada di tempat tersebut. Di sana, Dragon mengingat kembali percakapannya dengan Shaka beberapa waktu yang lalu, yang mana Shaka berkata bahwa Vegapunk akan segera mati. Sepertinya saat ini Dragon mulai menduga bahwa hal itu mungkin telah terjadi saat rekaman Vegapunk tersiar ke seluruh dunia. Setelah itu, cerita kembali ke pertarungan Luffy melawan Kizaru dan Saturn. Luffy mengeluh karena serangan-serangannya tidak berdampak pada Saturn. Kemudian, Saturn dan Kizaru melancarkan serangan bersamaan. Saturn mencoba untuk menusuk dengan kakinya, sedangkan Kizaru mengeluarkan laser dari matanya. Serangan keduanya memang cukup hebat, tapi Luffy mampu untuk menghindari keduanya. Usai menghindari serangan mereka, Luffy pun memakai teknik baru untuk balas menyerah. Dia melancarkan serangan bernama daun simbal, yang mana serangan tersebut merupakan tepuk tangan seolah sedang membunuh nyamuk. Tepukan dari Luffy itu pun menghantam Kizaru dan Saturn sekaligus, membuat mereka berdua menjadi setipis kertas. Tak sampai di sana, Luffy mengambil tubuh mereka yang telah menjadi tipis itu, lalu memutar-mutar di jarinya bagaikan adonan pizza. Kemudian Luffy pun melempar mereka berdua. Seperti yang kita tahu, dalam mode Gear 5, Luffy mendapat kemampuan yang bisa disebut sebagai Toon Force. Secara sederhana, Toon Force adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tak masuk akal dan melampaui hukum fisika. Toon Force ini berkaitan dengan kekuatan kebebasan yang Luffy dapatkan setelah Awakening. Potensi dari Toon Force sangat besar, karena kita tidak tahu berapa banyak dan luas teknik-teknik yang bisa Luffy gunakan dengan kemampuan itu. Sejak pertarungan melawan Kaido hingga pertarungan melawan Kizaru dan Saturn, Luffy baru mengeluarkan sebagian kecil saja dari variasi teknik dalam Gear 5 itu. Seiring berjalannya waktu, penguasaan Luffy terhadap Gear 5
Drive akan semakin meningkat dan dia bisa lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan kemampuan Toon Force tersebut. Setelah Luffy melempar Kizaru dan Saturn, Kizaru menghantam salah satu kapal. Di sana dia terlihat jatuh dan tergeletak. Sepertinya peran Kizaru di Pulau Egghead sudah berakhir karena pada chapter lalu dia pun sudah menusuk Vegapunk dengan lasernya dan ada indikasi bahwa Vegapunk sudah mati. Jadi bisa dibilang misi Kizaru di Pulau Egghead sudah selesai. Berbeda dengan Kizaru, Saturn langsung kembali ke arah Luffy dengan cara berputar-putar bagaikan sebuah bumerang. Hal itu membuat Luffy terkejut dan kesal karena apapun serangan Luffy, Gorosei itu selalu bisa pulih dan bertarung lagi. Meski begitu, tapi jika pertarungan terus berlanjut, maka Luffy pasti akan berhasil menemukan kelemahan Saturn. Luffy mungkin bisa dianggap bodoh dalam hal-hal tertentu, tapi dalam pertarungan sebenarnya dia terbilang cerdas. Saturn pun menyerang Luffy, tapi si topi jerami itu berhasil menghindar dengan sangat cepat, sampai-sampai muncul jalur api di udara yang dilalui oleh Luffy. Walau serangan-serangan Luffy seperti tidak berdampak kepada Saturn, tapi di sisi lain, Saturn juga kesulitan untuk menyerang Luffy. Padahal, dia harus segera mengalahkan Luffy dan mencoba untuk menghentikan siaran Vegapunk, mumpung masih ada waktu sebelum Vegapunk mengungkap rahasia kebenaran dunia. Melihat waktunya semakin terbatas, maka Saturn pun melakukan hal yang tidak terduga. Dia menggunakan teknik summoning untuk memanggil 4 Gorosei lain dari Mary Joyce. Terlihat di tanah sekitar Saturn muncul 4 lingkaran sihir yang mengeluarkan api hitam, sama seperti saat Saturn memasuki Pulau Egghead. Luffy sangat terkejut ketika melihat hal tersebut. Masih menjadi misteri kemampuan apa sebenarnya yang dimiliki oleh para Gorosei sehingga mereka bisa berteleportasi melalui lingkaran sihir dengan model yang sama. Ada dua kemungkinan terkait hal itu, antara kekuatan kuno yang pernah mereka pelajari pada masa lalu, atau itu adalah kekuatan pemberian Im Sama. Sangat menarik apabila Gorosei memiliki kekuatan rahasia yang diberikan oleh Im Sama kepada mereka. Jangan-jangan Gorosei itu sebenarnya bukan manusia, melainkan makhluk yang diciptakan oleh Im Sama. Im Sama berasal dari abad kekosongan, sehingga tidak menutup kemungkinan dulu dia menggunakan teknologi cloning untuk menciptakan Gorosei, walau dengan fisik yang berbeda satu sama lain. Perlu diingat bahwa Vegapunk berkata bahwa teknologi pada abad kekosongan lebih hebat dibanding zaman sekarang. Bahkan beberapa penemuan Vegapunk terinspirasi dari teknologi kerajaan kuno. Sama halnya seperti Vegapunk, dia juga mempunyai 6 cloning dengan bentuk fisik yang berbeda-beda. Nah, Im Sama juga pada masa lalu sempat menciptakan 5 cloning dengan bentuk fisik yang berbeda juga. Namun kekuatan mereka kurang lebih hampir sama, yaitu bisa berubah wujud menjadi makhluk mengerikan, bisa regenerasi, dan juga bisa menggunakan sihir. Karena itulah pikiran mereka semua bisa saling terkoneksi. Kedatangan semua Gorosei ke Pulau Egghead akan mengubah alur pertempuran di sana. Sekuat-kuatnya Luffy melawan 5 Gorosei tentu berlebihan. Jadi, Luffy akan mendapatkan bantuan. Jika menunggu Dragon sepertinya akan lama, karena saat ini Dragon masih di Kamabaka, dan jarak antara Kamabaka dengan Egghead terbilang sangat jauh. Kecuali Kuma sudah sadar dan kembali ke Kamabaka, kemudian dia menteleport Dragon menuju ke Pulau Egghead. Tapi opsi paling aman adalah Luffy akan dibantu oleh robot kuno di Pulau Egghead. Sudah 2 kali sang robot itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya karena suara Drum of Liberation. Sepertinya sebentar lagi dia akan benar-benar bangkit dan bertarung bersama Luffy melawan para Gorosei. Dengan begitu, kita akan bisa melihat setangguh apa kekuatan dari robot kuno yang berasal dari abad kekosongan tersebut. Ini pun akan menuntaskan misi dari robot itu. 200 tahun yang lalu, robot kuno pernah menyerang Mary Joyce, hanya saja dia kehabisan energi. Nah, kali ini, karena energinya berasal dari Luffy, maka robot kuno bisa beraksi secara maksimal melawan para Gorosei. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1109. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.